Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai di SDIT Tunas Islam Global, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur tiada henti-hentinya, marilah kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbul Izzah yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Itu yang harus kita syukuri betul. Dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran online. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya yang Masya Allah mencintai Rasulullah semasa hidupnya maupun sampai dengan akhir hayatnya, kepada para sahabat yang selalu istiqomah di dalam mensyiarkan tegaknya dinul Islam di muka bumi Allah ini, dan kita umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul usma, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai, hari demi hari telah berlalu, bulan demi bulan silih berganti, dan tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, salah satu bulan yang memiliki histori sejarah yang luar biasa bagi agama Islam. Hadirin ikhwani fillah, anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Mengapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu ada raja yang bernama Abrahah dari Yaman ingin menghancurkan Makkah Al-Mukarramah, ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan burung ababil yang memporak-porandakan pasukan gajah hingga Ka'bah Baitullah Makkah Al-Mukarramah sampai hari ini masih tetap terjaga. Hadirin ikhwani fillah fil aqidah, anak-anakku sekalian Ustadz cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal dunia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam kandungan ibunya. Lalu kemudian pada usia 7 tahun Rasulullah diajak untuk berziarah ke makam ayahnya. Namun pasca ziarah, setelah berziarah, ketika hendak kembali pulang ke Makkah Al-Mukarramah, ibunya pun meninggal dunia di dalam perjalanan. Praktis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi yatim piatu ketika beliau berusia 7 tahun. Hadirin ikhwani fillah, lalu kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib ketika itu. Dan Abdul Muthalib selang 2 tahun setelah itu pun akhirnya meninggal dunia. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Hadirin ikhwani fillah, anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai, ada sebuah kisah menarik ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun. Ketika itu ia diajak untuk berdagang ke negeri Syam oleh pamannya Abu Thalib. Namun di tengah perjalanan ada seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah melihat tanda-tanda kenabian di dalam diri Rasulullah, sehingga kemanapun Rasulullah berjalan, kemanapun Rasulullah berlari, selalu ada awan putih yang berada di atasnya yang melindungi dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan di dalam agama kita yaitu irhas. Apa itu irhas? Irhas adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya sebelum ia diangkat menjadi seorang rasul. Hadirin ikhwani fillah, lalu kemudian Buhairah
bertanya kepada Abu Thalib ketika itu, "Man hadza? Siapakah ini?" Lalu kemudian Abu Thalib berkata, "Ini adalah anakku." "La tukazibuni," kata Buhairah, "janganlah engkau berbohong. Pasti anak ini dilahirkan dalam keadaan yatim dan mungkin hari ini sudah menjadi yatim piatu. Karena aku melihat ada tanda-tanda kenabian di dalam diri ini, sehingga jikalau tanda-tanda kenabian itu dilihat oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi, pasti anak ini akan dibunuh." Lalu kemudian Abu Thalib menyuruh Rasulullah untuk berdiam di Makkah Al-Mukarramah. Allah lah sesungguhnya yang menjaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dikaruniai 6 orang anak, Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Siti Fatimah Az-Zahra. 5 anak Rasulullah meninggal dunia, hanya 1 yang masih hidup, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra, dan keturunannya hingga saat ini pun masih ada di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah ikhwani fillah fil akidah, anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Pada usia 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai dengan yang kelima di Gua Hira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setelah itu menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudassir. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke penduduk Mekah secara sembunyi-sembunyi, dan sampai akhirnya turun ayat setelah itu, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, surah Al-Hijr ayat 94, yang menandakan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada usia 63 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Rasulullah telah menanamkan ketauhidan kepada umat manusia, menyebarkan agama yang hak, agama yang menjadi penyelamat bagi umat manusia. Hadirin ikhwani fillah, anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai, tujuan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain dan tak bukan adalah menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladani akhlaknya. Lalu kita sebagai seorang pelajar, belajarlah yang rajin dan tetap selalu istiqomah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat bagi diri kita, bagi orang tua kita, bagi masyarakat kita, dan bagi agama kita. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.